Maksudnya kalian pernah punya seseorang di masa lalu gak sih? Seseorang yang mungkin kalian anggap biasa aja, padahal orang itu tuh selalu ada buat kalian. Entah mungkin dianya yang suka ke kita dan kitanya mungkin gak ada perasaan, atau perasaan-perasaan semacam itulah. Kadang kalau diingat-ingat bisa bikin hangat ya. Jadi gini teman-teman, aku tuh kan ketemu lagi sama seseorang yang udah lama sih. Dia pernah jadi bagian penting di hidup aku, tapi yang gak sampai yang penting banget. Tapi dia ada di perjalanan aku pokoknya. Waktu itu rasanya tuh kagum ke dia, karena dia adalah orang yang baik, orang yang pekerja keras juga, dan orang yang cenderung gak banyak berbicara. Dia tuh orang yang, pokoknya tuh dia orang yang lebih cenderung banyak bergerak dan banyak pembuktian daripada harus AIWO tapi gak ada hasilnya. Kalian pasti kalau ketemu seseorang kayak gitu, mungkin kalian bisa tertarik juga, karena kadang orang-orang yang kayak gitu tuh sering kali menimbulkan teka-teki, tapi bakalan selalu terjawab teka-tekinya oleh dirinya sendiri. Bukan kita yang harus selalu nagih, kan lu omongannya kayak gini, kenapa gak sesuai sama prinsip lo? Dia adalah orang yang sesuai sama prinsipnya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau misalkan menyenggol tentang seseorang, kita harus bisa bedain dulu nih apa yang kita rasakan terhadap seseorang tersebut. Entah mungkin perasaannya cuman sekadar kagum, sekadar suka, sayang, atau mungkin udah ke perasaan cinta. Nah, kita tuh harus bisa bedain ya. Bukan bermaksud buat so tau atau bukan sosokan jadi dokter cinta, karena di sini gue cuman sebatas teman kalian yang mau berbagi cerita. Kalau misalkan kagum sih biasanya perasaan itu tuh hadir kalau kita lihat dia udah achieve sesuatu. Maksudnya kalau dia udah ngeraih sesuatu, atau kalau dia ngelakuin sesuatu yang kita juga suka, kita jadi kagum aja. Atau karena mungkin pekerja keras, itu lebih ke sifat sih kalau ke kagum. Nah, biasanya kalau rasa kagum itu tuh intensitasnya tuh gak terlalu sering buat mikirin dia, karena ya kalau ada dia doang, oh ya kagum, ya udah gitu loh. Gak ada rasa pengen ketemu terus setiap saat, dan gak ada rasa pengen memiliki, karena ya udah sebatas kagum aja. Nah, beda lagi nih kalau udah suka. Biasanya kalau udah suka tuh kita jadi lebih sering, intensitasnya tuh jadi lebih sering buat stalk sosial media dia, atau udah sampai nge-screenshot fotonya dia. Pokoknya hal-hal kayak gitu deh, karena kan kita suka sama dia, kita tertarik sama dia. Nah, hal-hal tertarik kayak gitu tuh yang bisa bikin kita semangat loh teman-teman. Maksudnya udah memacu ke hal-hal yang bikin diri kita sendiri tuh jadi bangkit gitu loh. Seperti misalkan kalian punya kelas di sekolah kalian tuh jadi terpacu untuk terus datang setiap hari, karena ya sesederhana bisa ngeliat dia, perasaan suka kayak gitu. Nah, beda lagi kalau udah kesayang. Kalau udah kesayang tuh rasanya lebih intimate lagi, yang mungkin yang tadinya cuma simpati bisa berubah jadi empati. Perasaan sayang itu kalau misalkan dia terluka, kita juga kayak ikut ngerasain sedihnya. Kayak misalkan dia itu ada kena masalah, ya meskipun bukan karena kita, tapi kita ikut ngerasa sedih juga. Karena kalau udah sayang tuh lebih dalam, dan kita tuh jadi pengen ikut andil buat ngebikin dia bahagia, atau kita tuh jadi pengen menjadi seseorang yang bikin dia tertawa, atau menjadi alasan kenapa hari dia tuh selalu baik gitu teman-teman. Nah, ini level yang tertinggi adalah perasaan cinta. Perasaan cinta itu lebih dalam banget daripada perasaan sayang tadi. Iya, banyak orang yang bilang kalau cinta udah pasti sayang, betul banget. Tapi apakah kalau sayang udah berarti cinta? Kan gak juga. Kalau cinta tuh biasanya gak harus berpacaran juga sih. Kadang ada dua orang yang saling cinta, tapi karena egonya masing-masing mereka jadi gak bisa bersatu. Apakah itu kalian?
Maaf ya, aku nggak bermaksud menyindir kok. Kalau misalkan cinta di sini tuh lebih ke hasrat ingin memilikinya tuh sangat teramat besar. Makanya sering banget ada kata-kata cinta bertepuk sebelah tangan, LDR beda perasaan. Ya karena hal-hal kayak gitu tadi. Karena cinta itu adalah lebih ke apa ya? Kayak hasrat memilikinya itu gede banget teman-teman. Jadi gimana caranya dia bisa jadi milik kita dan jangan sampai lepas ke tangan orang lain. Dan kalaupun itu terjadi, ya kita pasti bakalan benci sama orang yang bisa mendapatkan dia. Dan benci-benci kayak gitu tuh yang bikin kita overthinking dan insecure, karena mungkin kita ngerasanya dia lebih dari kita, ya padahal enggak juga. Nah, perasaan cinta itu lebih dalam karena kalau misalkan sayang kan kalau dia udah terluka atau kecewa kita ngerasain juga. Itu sama juga sih kayak dicinta. Tapi kalau dicinta tuh lebih ke bisa dibilang ada pembuktian, bisa dibilang ada status juga, bisa. Kan kalau misalkan sayang tuh kita cuma ngerasain ya. Tapi kalau udah kecinta tuh kita kayak selalu pengen ngebuktiin gitu loh. Ngebuktiinnya dengan apa? Bisa dengan kata-kata, bisa dengan kebaikan yang kalian beri ke dia, atau sesederhana kayak selalu kasih semangat buat jalanin hari-hari yang cukup berat. Nah, kalian harus bisa membedakan kalian ada di stage mana sih dalam hubungan dengan seseorang, ataukah cuma sekedar kagum, suka, sayang, atau mungkin udah kecinta. Kalau mungkin kalian dengerin ini di YouTube, kalian bisa komen dan curhat di bawah ya. Nanti aku bakalan balas dan baca. Asik. Jadi gitu teman-teman. Kita lanjut lagi dan kita nyalain backsoundnya deh biar agak sedikit berwarna. Nah pokoknya yang dulu gue rasain tuh mungkin adalah perasaannya cuman sebatas kagum aja. Karena tadi dia tuh orang yang gak terlalu banyak berbicara, orang yang kalau dia senyum tuh rasanya gue pengen senyum juga. Dan orang yang walaupun dia gak ngapa-ngapain, gue pasti selalu suka sama apa yang dilakukannya. Entah cuman sekedar duduk, entah cuman sekedar baca buku, entah cuman sekedar beli jajan di kantin. Ya gue suka sama apa hal yang dia lakuin, meskipun hal itu gak buat gue. Awalnya cuman itu. Tapi gue selalu bilang di podcast ini bahwa perasaan itu tumbuh sesuai dengan intensitas pertemuan. Awalnya gue sama dia tuh ya semacam gak terlalu kenal banget, kenal tapi ya gak terlalu dekat banget. Bukan kayak semacam magnet yang harus tarik-menarik, dua-duanya harus saling jalan bareng-bareng, enggak. Gue kayak lebih ya udah sekedar tahu aja. Tapi karena mungkin semesta waktu itu pengen kasih banyak hal ke gue, dan banyak halnya itu tuh diperantarainnya ke dia, jadi gue jadi lebih sering aja ketemu sama dia. Dan itu adalah satu hal yang gue syukuri dan satu hal yang menyenangkan, karena gue bisa berbicara seperti ini pun waktu itu didukung sama dia juga buat selalu terus nulis dan berkarya. Meskipun gue jarang banget nyenggol dia di podcast ini karena mungkin gue gak sampai ke level yang cinta ataupun sayang, kayaknya dia deserve deh buat ada di podcast ini. Meskipun gue gak kasih tahu siapa namanya, karena itu kan privasi juga. Maksudnya dia deserve untuk jadi bahasan di podcast ini, di perasaan yang dulu pernah ada. Meskipun rasanya cuma rasa suka atau rasa kagum, itu patut diapresiasi karena kayaknya dia juga kagum juga. Asik, bukannya termasuk GR ya. Maksudnya ketika gue melakukan hal yang sama, ketika gue juga memprioritaskan dia meskipun bukan di prioritas pertama, dia juga kayak gitu ke gue. Dan kalau misalkan gue butuh sesuatu, pasti dia juga usahain gue untuk bisa sama-sama meraih sesuatu itu. Hal-hal kecil memang, hal-hal kecil yang gak terlalu memberatkan, tapi kalau diingat justru bisa meringankan hal-hal berat dalam hidup. Iya gak sih? Podcast kali ini gak sedih sama sekali. Podcast kali ini malah bikin hari-hari gue jadi lebih berwarna. Dan oleh karena itu, karena mungkin banyak teman-teman yang udah sekolah, udah balik kerja, karena ini udah new normal, gue pengen episode kali ini tuh bisa mewarnai hari-hari kalian. Seperti itu tadi, tentuin dulu nih perasaan apa yang kalian rasakan terhadap seseorang itu, baru ambil keputusannya. Karena banyak banget teman-teman yang
mungkin di case-nya tuh baru cuman kayak cuman suka doang, tapi udah mulai pacaran. Akhirnya mereka tuh nggak dapet satu lem perekat dalam hubungan karena ya cuman suka doang. Susah banget buat ningkatin ke tahap atas lagi kayak sayang ataupun cinta, karena kan sesuatu itu tuh nggak bisa dipaksain kan. Mereka tuh harus berjalan berdampingan gitu. Jadi buat kalian yang mungkin suka atau kagum sama seseorang, kalian boleh simpan itu baik-baik, dan kalian boleh mewujudkannya dengan perbuatan baik juga. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen confess langsung ke orangnya, biar orangnya tahu bahwa ternyata lo tuh disukain, ternyata lo tuh dikagumin sama gue, kalian boleh bilang juga. Karena itu bukan berarti nembak ya. Kadang tuh kita suka salah interpretasi bahwa yang nyatain perasaan tuh adalah orang yang nembak. Ya enggak juga sebenarnya. Ya namanya menyatakan perasaan ya sesederhana lo tuh nyampain sesuatu yang ada di dalam hati lo untuk dia. Bukan berarti kalian tuh komitmen, bukan berarti kalian tuh harus memulai status bareng-bareng sama dia. Enggak, bukan begitu. Cuman sesederhana lo appreciate sama kedatangannya dia, dan lo appreciate sama perasaan yang tumbuh di dalam hati lo. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Emang sederhana dan singkat seperti tadi.